Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini 1 Juni 2024. Kita akan kembali bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 1 2024. Kali ini kita akan membahas 3 ya. Yang pertama INCI, INDF, dan ICBP. INCI itu adalah Intan Wijaya International, INDF itu Indofood Sukses Makmur, dan ICBP itu Indofood Customer Branded Product Sukses Makmur. INDF dan ICBP ini ada hubungan berarti ya. Oke, sebelum kita lanjut saya ingin menyampaikan bahwa analisa kita ini adalah bahan pemikiran tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya pemikiran masing-masing. Kemudian yang saya sampaikan ini adalah hanya bahan perbandingan atau untuk studi saja ya. Analisa saya berdasarkan fundamental investing, khususnya adalah value investing ya. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, ini INCI ya. Sebelum kita lanjut, saya sudah membuat playlist ya untuk saham-saham triwulan 1 2024. Jika ingin mencari yang sudah saya bahas, silahkan lihat linknya di deskripsi. Di situ ada link untuk playlistnya ya. Jadi silahkan dicari saham-saham yang sudah saya bahas di situ. Baik, yang pertama ini INCI, Intan Wijaya International Tbk. Ini adalah perusahaan kimia ya yang memproduksi formaldehyde dan resin bubuk ya. Nama asalnya adalah Intan Wijaya Chemical Industry ya. Produksinya tadi adalah formaldehyde resin atau perekat kayu ya. Asalnya mereka hanya memproduksi perekat kayu. Lalu berkembang menjadi ada formalin ya, kemudian ada urea formaldehyde resin, melamin formalin resin, phenol formaldehyde resin, ada yang urea formaldehyde powder, hardener, catcher, dan lainnya. Jadi usahanya ini adalah di bidang kimia ya, industri kimia. Baik, kita akan bahas dari segi perusahaannya. Yang pertama, perusahaan ini ya di harga sekarang dan dibandingkan dengan nilai bukunya ini sangat jauh berbeda ya. Harganya masih di bawah, sementara nilai perusahaannya ini sangat tinggi ya. Nilai buku perusahaannya sangat tinggi ya. Oleh karena itu di sini diskonnya 75%, sangat besar ya. Kemudian dari segi harga juga maksimal 1010, harganya baru 524, diskonnya 48%, berarti sangat murah. Jadi dari segi valuasi perusahaan ini kita kategorikan sangat murah ya. Oke, kategorinya sangat murah. Tinggal kita seperti biasa mengkonfrontasikan dengan dividen. Nah, di tahun 2022 ya, dividennya ini 0 ya. Di 2022 itu dividennya 0. Ini mereka tidak membagikan dividen. Tetapi mereka ada membagikan saham bonus ya, yaitu 17/1. 17 saham ini miliki, maka dapat 1 saham. Itu berarti sekitar kalau 1 lot berarti 2 lot berarti dapat sekitar hampir berapa ya? 17 berbanding 1 Pak.
Situ ada saham bonus ya. Nah, ternyata setelah RUPS-nya saya tidak ada melihat ya, tetapi perusahaan langsung mengeluarkan pengumuman bahwa di Stockbit ya, pengumuman bahwa 8 Juli nanti 2024 itu perusahaan membagikan dividen sebesar Rp35. Nah, 8 Juli nanti ada Rp35 itu setara dengan 34,56, dan hasilnya itu dividen yieldnya 6,67%. Nah, ini berarti ini belum kejadian ya, belum terjadi. Berarti ada kemungkinan nanti di sini banyak yang, karena dividennya ini cukup menarik ya, 6,67, dan perusahaannya sangat murah. Berarti sekarang ini ditopang berarti ya. Nah, valuasi yang murah ditopang oleh dividen yang besar ya. Karena 34%-nya ini sudah sesuai dengan kriteria kita, dan 6,67 itu masuk kriteria. Berarti ini dari segi valuasinya murah, kemudian dividennya sekarang ini memenuhi kriteria ya. Baik, sampai di sini nanti akan dijelaskan terakhir di ujung lagi ya. Kemudian free cash flow-nya ada kelebihan 47 miliar sama dengan 222 rupiah. Ini free cash flow-nya 10%, sangat besar ya. Kemudian dari segi ketahanan perusahaan, ini perusahaan tidak punya hutang ya, sehingga current ratio-nya sangat besar. Jadi ketahanan perusahaan kita simpulkan di sini aman juga ya. Mungkin dari sinilah kenapa sekarang perusahaan bisa membagikan dividen ya. Kemarin tidak bisa, sekarang bisa karena ketahanan perusahaan sudah bagus dan uangnya juga tersedia ya. Terakhir di bagian pengendali ini aman ya. Retail di bawah 5% hanya 29%, aman. Juga hanya di sini masalahnya bahwa sahamnya ini hampir semuanya berbentuk digital, bisa dijual belikan. Nah, yang terakhir tadi yang saya sampaikan bahwa di sini perusahaan ini membagikan dividen, cuma perusahaan tidak rutin ya. Ada kala-kalanya membagikan dividen, tapi ada pula saat-saatnya mereka tidak membagi ya. Nah, mungkin di sini saja permasalahannya bahwa 2023 itu untuk saham 2022 mereka tidak membagikan dividen, tapi membagikan saham bonus. Kemudian di 2024 ini untuk dividen 2023 mereka membagikan dividen sebanyak 34,65% ya. Nah, bagaimana dengan saya? Kalau menurut saya pribadi ya, kita di sini hanya satu saja masalahnya, tidak konsisten saja ya. Bagaimana dengan kalau seperti ini ya? Bagi kita yang pengen berinvestasi mungkin di sini bisa, tetapi kalau nanti kita hitung dibagi ratanya misal ya, bisa saja 6% ini kalau mereka tahun depan tidak bagi, berarti kalau dibagi 2 jadinya 3% ya. Nah, mungkin di sini kita perlu masalah konsistensi saja ya. Kalau mau mengambil risiko bisa saja masuk, tetapi kalau tidak mau mengambil risiko ya mungkin kita tidak masuk. Tetapi kalau melihat 2 tahun ke belakang bahwa mereka membagikan saham bonus dan saham bonus, dan tahun ini mereka membagikan dividen, bisa saja masuk ya. Dan ini belum dibagi juga ya, masih ada waktu ya. Nah, karena kalau saya pribadi
Kalau saya pribadi cenderung untuk belum masuk ya, tetapi ini sudah sangat memenuhi kriteria. Jadi saya akan tulis memenuhi kriteria ya. Dan untuk masuk atau tidaknya ini bergantung kepada investor ya. Kemudian dicek juga seperti biasa, memenuhi kriteria tinggal dicek apakah GCG-nya ini bagus, manajemennya bagus atau tidak. Itu langkah terakhir. Kalau manajemennya bagus bisa saja ya. Cuma itu tadi ya, bahwa perusahaan ini satu saja belum konsisten membagikan dividen, itu saja ya. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, INDF atau Indofood Sukses Makmur ya. Oke. Sebelum kita lanjut, apabila dirasa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik subscribe dan share ya. Baik, Indofood Sukses Makmur ini adalah holding company ya, artinya induk perusahaan ya. Indofood Sukses Makmur ini perusahaan bergerak di bidang industri pengolahan makanan. Perusahaan mengklasifikasikan bisnisnya menjadi 5 segmen, yaitu Indofood produk bermerek bagi konsumen, Bogasari agribisnis, distribusi serta pengolahan sayuran ya. Jadi INDF ini ada 4 bidang usahanya, yaitu ICBP, anak usahanya ICBP satu yang produksi makanan ringan tadi ya, minuman dan bumbu dapur. Kemudian ada lagi di bawahnya Bogasari untuk terigu dan pasta ya. Kemudian ada agribisnis ya, untuk CPO yaitu SEMP dan LSIP ya. Dan terakhir itu distribusi atau pengemasan barang. Mungkin disebut distribusi atau pengemasan barang ini di net ya, Indo Retail Makmur ya, itu maksudnya adalah Indomaret ya, mungkin ya. Baik, sekarang kita bahas bahwa perusahaan ini dihargai masih di bawah ya, book value-nya di nilai bukunya itu 7.000 ya, 7.000-an. Sementara harga sekarang baru 5.800-an. Ini berarti harganya masih di bawah. Masih di bawah, bisa mengejar nilai bukunya. Kemudian juga sama ya untuk nilai valuasinya, murah atau mahal juga. Ini ada diskon 24% ya. Ini kategori murah ya. Murahnya tapi sudah dekat-dekat dengan harga wajar, sehingga valuasinya kita kategorikan dengan baik ya, walaupun sudah dekat-dekat dengan wajar ya. Kemudian dari segi dividen, ini dividennya sudah memenuhi kriteria kita, namun dengan 35% ini masih 4,64. Mungkin di sini sebaiknya misal 40% saja sudah mencukupi ya. Ini kalau dividennya 40%, DPR-nya 40% ini mencukupi. Jadi sebenarnya kesimpulannya DPR-nya ini memenuhi kriteria, tapi dividen yield-nya masih kecil ya. Memang dekat-dekat saja dengan besar, cuma masih kecil dividennya ya, dikit aja lagi. Ini termasuk konsumer yang bagus dividennya ya, tapi masih kecil. Baik, kita lanjut ke cash flow-nya. Mereka ada kelebihan dana setelah operasi itu ada sekitar 1,6 triliun ya, atau sama dengan 1.831 rupiah. Ini free cash flow-nya 25,99%, sangat luar biasa ini ya. Namun permasalahannya ya, di sini cash oleh karena itu dari sini tadi kan dari free cash flow-nya sangat besar, current ratio-nya
berpengaruh juga sehingga menjadi juga sangat besar ya, karena rasionya besar ya, aman. Hanya saja perusahaan ini punya hutang yang berbunga itu 118% dan hutang tak berbunganya 154%. Saya mengkategorikan ini termasuk yang awas semua ya. Kemudian terakhir, jadi ketahanan perusahaan, ini saya pribadi ya, saya tidak membandingkan dengan analis yang lain. Secara pribadi saya mengkategorikan apabila hutang perusahaan itu di atas 100, tapi banyak saja yang menyatakan bahwa di atas 100 itu oke, misalnya sampai 200. Saya pribadi untuk perusahaan yang hutangnya berbunganya di atas 100%, saya tidak mengkategorikan untuk awas ya. Kemudian terakhir, untuk kepemilikan ini, kepemilikan masyarakat ini sangat besar, hampir ya istilahnya sudah melewati batas ya. Tapi di saham yang dibelikan secara digital itu hanya 50% ya. Berarti di sini pengendali tidak trading, pengendali tetap menguasai, sehingga 49%-nya ini sebenarnya tidak terlalu masalah ya, tidak terlalu masalah. 49%-nya ini memang mendekati ke retail yang menguasai, tetapi bahwa di sini sekali lagi 49%-nya tetap dikuasai, tetap saja pengendali yang menguasai. Nah, oleh karena itu di sini ini tipis-tipis sebenarnya ya, tipis-tipis. Tetapi bahwa pengendali tetap mengendalikan. oleh karena itu baik. Oleh karena itu saya menyimpulkan bahwa perusahaan ini, kalau saya pribadi ya, karena memiliki hutang yang melebihi dari ketentuan saya, maka saya akan menunggu ketahanan perusahaan membaik ya. Saya akan menunggu ketahanan perusahaan membaik ya. Dalam artian bahwa nanti DER-nya di bawah 100 ya. Berarti 2 ya. Menunggu dividen dan ketahanannya membaik ya. Saya akan menunggu dividen dan ketahanannya membaik ya. Oke. Terakhir, bahwa bagi saya hutang itu penting, oleh karena itu saya akan menunggu dividen dan ketahanan perusahaannya membaik. Baik, kita lanjut ke pembahasan ketiga. ICBP, Indofood Customer Branded Sukses Makmur ya. Customer Branded Product Sukses Makmur ya. Sekali lagi, untuk kita yang ingin mengetahui pembahasan saham-saham yang sudah lewat, itu bisa dicek di playlist, sudah ada di deskripsi. Baik, Indofood CBP Sukses Makmur atau Indofood Customer Branded Product Sukses Makmur ini adalah produsen produk konsumen yang bergerak dalam beragam kategori bisnis seperti mie, susu, makanan ringan, penyedap makanan, makanan khusus, dan minuman. Perusahaan juga memproduksi kemasan fleksibel bergelombang ya. Contoh produknya ini ada Indomie, Supermie, Sarimi, Indomilk, Cap Enak, kecap, Citatus, dan lain-lain ya. Ini banyak produknya ya. Nah, sekali lagi, ICBP ini adalah anak usaha dari INDF tadi ya.
Jadi yang kita bahas ini adalah anak usaha. Jadi ICBP ini salah satu penggerak dari saham INDF ya. Karena INDF tadi holding company. Baik, sekarang kita bahas dari segi nilai bukunya ya. Dari segi nilai perusahaannya, ternyata harga sekarang investor itu menghargainya sudah di atas jauh daripada harga nilai bukunya ya. Harga standar perusahaannya itu di harga sekarang sudah jauh ya. Harga sekarang oleh investor itu 9.750, sementara nilai bukunya hanya 3.694. Sehingga perusahaan ini ya sudah dihargai tinggi, sehingga kita mengkategorikannya sebagai bertumbuh lamban ya. Karena di sini kita sebagai investor bukan untuk mengejarnya lagi, tetapi malah perusahaan yang harus mengejar harga ya. Nah, ini termasuk agak berat kalau perusahaan mengejar harga. Pilihannya ada dua ya, satu perusahaan mengejar harga, yang kedua harganya yang diturunkan ya, investor yang menurunkan harga supaya menjadi seimbang equilibriumnya. Tetapi kalau perusahaannya meningkat terus selama dia masih baik, maka dia harganya akan meningkat ya. Kemudian dari segi valuasi ya, dari segi nilai perusahaan ini juga dihargai tinggi ya, sudah 111 kali lebih mahal daripada harga wajar ya. Bukan 111 kali, 111% ya, satu kali lebih mahal ya. Maksimal beli 4.600, sekarang sudah 4.700, sehingga valuasinya mahal. Jadi perusahaan ini dapat disimpulkan bahwa investor sudah menghargainya lebih dulu ya. Investor sudah, ini banyak yang sudah masuk di sini lebih dulu, sehingga harganya sudah naik ya. Ibarat sekarang kita ini ibarat bis itu dia sudah melaju kencang ya. Kemudian dari segi dividen, ini dividennya 47%, hampir 50, ini kategorinya luar biasa, sangat peduli dengan investor. Tetapi dividen yieldnya kecil ya. Dengan sebesar itu dividen yieldnya tidak mampu mencukupi ya, tidak mampu mencapai 5% ya. Baik, sekarang kita masuk ke ketahanan perusahaan. Di sini perusahaan mempunyai hutang berbunga 100% dan hutang tak berbunga ini juga di atas 100% ya. Sehingga kalau saya mengkategorikannya, saya pribadi bahwa perusahaan ini dalam keadaan hutangnya awas, meskipun mereka bisa saja perusahaan bisa mengatur keuangan dengan bagus, tidak masalah. Tetapi menurut saya pribadi, karena saya pribadi menganggap bahwa perusahaan yang hutangnya setara dengan ekuitas, yaitu termasuk awas ya. Itu saja, sebenarnya tidak masalah kalau kita yakin, tidak apa-apa. Tetapi saya pribadi mengkategorikan itu awas ya, karena rasionya aset lancarnya aman ya. Kemudian juga bahwa masyarakat di bawah 20%, di masyarakat di bawah 5% itu memiliki 20%, sangat aman. Jadi dari segi kepengendalian ini aman semua ya. Nah, dari semua data yang kita dapatkan ini, coba kita bandingkan dengan induk usahanya dulu ya. Induk usahanya ini valuasinya murah dan DPR-nya besar ya. Nah, hanya permasalahannya di dividen saja ya, dan ketahanan perusahaan tadi. ICBP juga begitu, namun ini di valuasi yang lebih tinggi ya. Jadi perbandingan antara ICBP dan INDF ini mungkin ada ruang di INDF ya, kalau menurut saya pribadi ya. Kalau di ICBP kita mesti menunggu ya. Oke. Di ICBP kita harus menunggu
banyak yang ditunggu ini ya, menunggu valuasi dividen dan ketahanan perusahaan membaik ya. Kalau di CBP ini kita perlu menunggu 3 hal ya. Kalau di NDF ini kita perlu menunggu 2 hal ya. Di INCI ini memenuhi kriteria ya. Setelah saya cek lagi tadi, INCI ini sejak 2019 itu sudah mereka membagikan dividen ya. Kalau tidak salah 2018 ya, mereka membagi dividen hanya di 2022 saja ya. Di 2022 atau di laporan 2021 mereka tidak membagikan dividen ya. Berarti 2019, 2020, 2021, 2022 tidak, 2023 mereka membagikan saham bonus, dan 2024 ini untuk yang 2023 mereka membagikan dividen ya. Nah, seperti itu ya pembahasannya. Silahkan sekali lagi lakukan analisa Anda sendiri untuk menentukan apakah perusahaan yang saya bahas ini sesuai kriteria Anda atau tidak. Karena semua hal itu tergantung kepada Anda ya. Dan risiko juga tergantung investor. Kita hanya memberikan bahan pemikiran tambahan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.